Kalau dunia terasa lebih bising, mungkin kamu nggak butuh jawaban. Kamu cuma butuh jeda, pergi sebentar, sendirian, ke tempat yang sederhana. Di sana duduk, terus buat kopi, dan biarkan waktu berjalan tanpa tergesa. Tenang itu nggak dicari, tapi dirasakan saat kita mau berhenti. Halo, apa kabar teman-teman hari ini? Kalau teman-teman capek atau cuma butuh sedikit waktu buat diam, kayaknya teman-teman ada di video yang tepat nih. Di video ini saya nggak akan ngajak teman-teman ke tempat yang ramai, nggak juga ke tempat yang mewah. Saya cuma mau ngajak teman-teman pergi sebentar ke sebuah tempat yang sederhana di alam, di Bukit Cihulu Camping Ground. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu ya tempat ini. Tapi sebelum kita mulai perjalanan ini, coba deh ambil dulu kopi teman-teman atau cemilan kecil yang teman-teman suka pastinya. Karena perjalanan ini nggak cuma tentang tempat yang saya datengin, tapi juga tentang kita pastinya. Yang kadang cuma butuh duduk sebentar dan merasa cukup tanpa harus kemana-mana. Hari ini saya berangkat agak siang, sekitar jam 11 lewat 45 menit tadi dari rumah ya. Bukan waktu yang ideal memang, tapi kadang perjalanan itu nggak selalu harus dimulai di waktu yang sempurna ya. Yang penting kita tetap berangkat pastinya. Seperti biasa, jalanan yang kita lewati masih sama, menuju arah Parung Bogor dengan patokan pertama di perempatan Warung Jambu. Mungkin buat teman-teman yang sering nonton, jalan ini terasa itu lagi, nggak banyak yang berubah. Tapi nggak apa-apa ya. Jangan bosan dulu, karena justru dari jalan yang sama ini, kita selalu pergi ke tujuan yang berbeda. Dan hari ini, jalan ini lagi-lagi mengantarkan kita, bukan cuma ke sebuah tempat, tapi ke sesuatu yang mungkin sudah lama kita cari, yaitu keheningan. Saya hampir selalu merekam di sini. Ini di area Sumarekon Bogor ya. Dan entah kenapa di titik ini tuh suasananya berbeda. Jalanannya rapi, pemandangannya luas, langitnya terasa lebih lega aja gitu. Kayak tanpa sadar beban yang tadi ikut di kepala pelan-pelan tuh mulai turun. Dan mungkin itu alasan kenapa saya selalu merekam di sini. Bukan karena jalanan saja, tapi karena rasa yang selalu muncul setiap kali melewati plong tanpa beban. Dan sekarang kita sudah sampai di area Gadok, lanjut arah ke Megamendung. Jalan ini adalah jalan utama juga ke kawasan puncak ya. Biasanya jalan ini identik dengan akhir pekan, yaitu macet, padat, penuh kendaraan yang sama-sama mencari pelarian. Tapi hari ini agak berbeda nih teman-teman. Ini tuh hari kerja dan entah kenapa bisa ramai banget ya. Biasanya saya lewat jalan ini di hari kerja itu jarang ada macet ya. Tapi lihat kondisi seperti ini rasanya agak nggak biasa. Kadang jadi kepikiran ternyata bukan cuma kita yang ingin pergi sebentar dari rutinitas. Di tengah jalan yang ramai seperti ini, setiap kendaraan mungkin punya ceritanya masing-masing. Ada yang ingin liburan, ada yang kerja, ada juga yang mungkin lagi cari tenang sama seperti kita ini. Dan di antara keramaian ini, saya tetap melaju pelan-pelan menuju satu hal yang dari tadi kita cari, yaitu sepi.
Setelah tadi kita melewati pertigaan arah Taman Safari Indonesia atau sekitar 3,8 km kalau dari pengukuran di Google Map ya. Kita akan ambil jalur ke kiri masuk ke arah Jalan Kampung Neglasari namanya. Nah, dari titik ini perjalanan sudah masuk ke daerah kampung-kampung yang lebih sempit, lebih sepi, dan pelan-pelan kita benar-benar meninggalkan keramaian. Di depan ada pertigaan, dimana kalau kita ke kiri itu arahnya ke TKP Camping Ground, ke Bukit Cita-Cita, atau ke Cafe Kembali ke Alam. Nah, kita ambilnya arah ke kanan ini ya. Jadi ke kanan ini jalannya sepertinya lurus terus. Dan buat teman-teman yang mungkin nanti pingin kesini juga, di video ini saya nggak akan skip bagian akses jalannya sampai ke lokasi. Jadi teman-teman bisa ikut lihat semuanya dengan jelas. Pelan-pelan kita juga jalan bareng, menikmatin semua belokan, setiap tanjakan, sampai akhirnya kita benar-benar sampai tujuan. Dari jalan raya utama tadi, jarak menuju lokasi Bukit Cihulu Camping Ground ini sekitar 1,7 km ya teman-teman. Nggak terlalu jauh memang, dan jalanannya relatif bagus semua ya. Dari jalan rayanya sampai ke sini itu sudah full aspal, jadi enak banget lah, mau mobil mau motor itu semuanya bisa. Dan sekarang di depan kita sudah mulai terlihat tuh pintu gerbangnya. Rasanya selalu sama setiap sampai di titik pintu gerbang ya. Ada sedikit rasa lega dan campur penasaran. Karena setiap tempat baru selalu punya cerita yang belum kita tahu pastinya. Dan hari ini kita akan mulai cerita itu dari sini. Sampai juga. Halo Pak. Selamat sore. Sudah sore ya? Apa siang? Mau camping? Tamu camping? Iya. Oh, registrasinya di situ tuh. Oh, di situ. Tulisannya di sini. Registrasi. Ya udah. Sana. Bayarnya kiris apa transfer, Bang? Kebetulan ada cash nih. Oh iya, jadi 55 Bang ya? 55. Kalau ini motocamp, HTM-nya berapa? 30 sekarang. 30. Kalau motor Sama parkir? 25. Sama parkir motor berapa? Parkir motocamp kan? Enggak, kalau nih. Kalau parkir biasa 5.000. Parkir biasa 5.000. Berarti kalau orang solo camp nggak motocamp 35. 35.000. Oke. Kalau motocamp tambahannya 25.000. 25.000. Sip. Kalau mobil? Mobil 75, Pak. Mobil 75. Camper van-nya. Camper van-nya. Iya, betul. Camper van-nya 75 camper van doang atau sama HTM? HTM-nya 35. Oh, HTM-nya 30. Pokoknya camper van-nya 75. 75. Untuk HTM-nya 30. Iya. Oke. Parkir biasa 10.000. Parkir biasa 10.000. Parkir biasa 10.000. Kalau motor 5.000. Iya, betul. Oke, sip. Nih. Ini adalah HTM-nya 30.000. Dan untuk kalau nggak motocamp, biaya parkirnya motor itu 5.000 dan mobil itu 10.000. Sedangkan kalau teman-teman untuk camper van itu biaya camper van-nya 75.000 di luar HTM ya. Kopi Liong 2 aja cukup. Ada yang jahe-jahe gitu nggak? Jahe ada Apa? susu jahe, Wedang AMH jahe merah, yang wedang itu? wedang bajigur. Oh, bajigur dia. Ya, Oh, ini nih. itu 2.000-an. Ini aja. Ini 6.000-an, ada yang 2.000-an, Bang. Ini aja dah. Yang ini. Dah, ini kayak gini aja. Setengah tum. Nah,
58. 58. 2000-nya itu aja, lagi aja kopi. Kopi lagi. Iya. Banyak lah. Sama-sama. Kantongin nggak? Ah, nggak usah lah. Nggak usah. Sampai di sini tuh jam 15.03. Ya tadi jam 3-an nyampe di Bukit Sihulu. Jadi tadi saya berhenti di sini. Tempat registrasinya tadinya di sini. Nah, nanti untuk kedepannya teman-teman kalau mau ke sini, tempat registrasinya benar-benar di depan pintu gerbang. Begitu masuk itu di sampingnya langsung tempat registrasi. Oke, ini juga warung yang 24 jam buka, ada di sini ya. Oke, kita langsung aja mau ke tempat camping yang bisa motocamp. Masih bingung nih milih-milih tempatnya mau di mana. Yang bisa buat motocamp di sini sih sebetulnya. Tapi ini nggak nyangka banget sih. Tempatnya sebetulnya cukup bagus, tapi sampahnya luar biasa. Aduh, bener-bener mengganggu banget pemandangan. Ini semoga aja ditonton sama yang punya nih, sama yang mengelola. Asli ini jadi perhatian banget buat pengelolanya. Ini sampah seperti ini mengganggu banget ya. Gila, banyak banget. Tuh. Saya kepengen bersihin tapi ini banyak banget teman-teman. Habis waktu buat bersihin ini aja. Tuh. Aduh, ini padahal di hari saya camping tuh di hari Kamis. Harusnya di hari Kamis itu udah ada jeda waktu. Kalau mungkin kalau di hari Minggu gitu ya, di hari Minggu sore sampahnya kayak gitu masih kelihatan normal sih, karena orang baru pada pulang. Ini di hari Kamis berarti udah lama, udah berapa hari ya melewatin di hari Minggunya. Tuh, ini ngelihat sampah ini udah lama, banyak banget teman-teman. Padahal ada plastik, tapi kenapa itu dibiarinin? Ya, ada satu hal yang cukup bikin kaget, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Di beberapa bagian area, termasuk yang dekat dengan saya, masih terlihat cukup banyak sampah yang berserakan. Kelihatannya ini sisa dari campers sebelumnya.
yang mungkin belum sempat dirapihkan oleh pihak pengelola. Jujur agak disayangkan sih, karena tempat ini sebenarnya punya suasana yang tenang dan potensinya bagus banget untuk kita nikmatin. Tapi di sisi lain, ini juga jadi pengingat sederhana bahwa alam yang kita datangin ini bukan cuma untuk dinikmatin, tapi juga untuk dijaga bareng-bareng. Jadi semoga siapapun yang datang ke sini setelah ini bisa pulang tanpa meninggalkan jejak selain cerita. Walaupun lihat kondisi yang kurang nyaman seperti ini, saya tetap memutuskan untuk mendirikan tenda di sini. Karena setidaknya pemandangan di depan sana masih baik-baik saja. Masih ada sesuatu yang bisa dinikmatin, masih ada alasan untuk tetap tinggal. Dan seperti biasa, mendirikan tenda selalu jadi momen yang paling diam. Nggak banyak kata, nggak banyak distraksi, cuma saya dan hal-hal kecil yang harus diselesaikan satu persatu. Mulai dari membentangkan alas, menancapkan pasak, menegakkan tiang. Semuanya terasa sederhana, tapi butuh kesabaran. Dan entah kenapa, setiap kali melakukan ini rasanya seperti sedang mengingatkan diri sendiri bahwa untuk bisa berteduh, kita memang harus membangun sesuatu pelan-pelan. Gak bisa instan, gak bisa asal jadi, harus kokoh meskipun sederhana. Dan mungkin hidup juga seperti itu. Kita nggak selalu bisa memilih tempat yang sempurna, tapi kita selalu punya pilihan untuk tetap bertahan dan membuat ruang kecil kita sendiri jadi cukup. Akhirnya selesai juga. Sekarang di jam 4 pas, jam 4 sore ya. Jadi ngerjain ini tadi berarti sekitar 40 menitan. Semua beres semua. Dan saya juga udah pasang kursi dan juga meja. Saya hari ini nggak bawa flashlight. Emang rencananya, emang dari rumah itu sudah direncanakan nggak mau pakai flashlight. Tapi saya bawa itu sih footprint yang kecil. Nanti kalau misal tiba-tiba hujan, saya bisa gunakan untuk flashlight tambahan lah ya untuk di depan sini supaya bisa tetap ngopi-ngopi santai di depan tenda. Akhirnya flashlight cadangan yang tadinya saya siapkan untuk footprint, saya rubah fungsinya. Saya pasang seadanya di depan tenda. Bukan untuk sesuatu yang sempurna, tapi cukup untuk membuat ruang kecil. Ruang sederhana, tempat saya bisa menempatkan kompor dan menyeduh kopi di luar tenda. Meskipun hujan telah turun, dan dari hal kecil seperti ini, kita jadi ingat lagi bahwa kadang yang kita butuhkan itu bukan rencana yang selalu berjalan mulus, tapi kemampuan untuk tetap nyaman meskipun semuanya berubah. Nah, sekarang kan kondisinya sedang gerimis dan full berkabut teman-teman. Jadi sekarang di jam 16.45 ini kondisinya seperti maghrib ya. Karena full berkabut. Nih seperti ini teman-teman. Nih di depan saya tuh, full berkabut, sadu banget. Langsung berada di depan pelang ini ya, Bukit Sihulu 1223 mdpl. Oke, ini di dalam tenda saya seperti ini. Seperti biasa, acak-acakan. Oke, di depan saya ini mau bikin kopi dulu teman-teman. Karena pada akhirnya bukan tentang seberapa ideal situasinya, tapi seberapa bisa kita menyesuaikan diri dan tetap bisa menikmatin apa yang ada.
mudah-mudahan hujannya nggak begitu deras dan nggak ada anginnya lah, biar aman ya. Apalagi ini saya nggak pakai flashlight ya, menguji ketahanan tenda juga. Ya waktu itu sih udah pernah diuji gitu, nggak masalah, nggak bocor gitu ya. Oke teman-teman, ini di jam 6 lebih 45 menit. Jadi kondisinya sudah reda, udah nggak gerimis lagi, bener-bener udah reda ya. Nah ini di Bukit Sihulu seperti ini. Jadi pemandangannya memang city light-nya tuh cantik banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke sini, ke Bukit Sihulu, tentunya untuk yang mau menikmatin city light-nya keren banget. Ini karena ada lampu ininya aja ya, ada lampu apa sih namanya? Lampu penerangan lah. Lampu penerangan. Jadi untuk city light-nya mungkin kalau di kamera terlihat kalah ya. Jadi yang terlihat lampu penerangannya. Tapi sebetulnya realnya itu indah banget. Cakep banget. Dan suhunya di sini super dingin. Tadi saya di tenda ngukur di jam tangan saya udah 19 derajat. Ini masih di jam 7 kurang ya. Apalagi kebayang ya nanti di malam hari sekitar jam 12-an sampai menjelang pagi itu pasti dingin banget ya. Nah, ini tenda saya di sini dan di atas saya sebetulnya tuh ada banyak tenda, ada 3 tenda. Cuman kosong gitu. Mungkin udah disiapin buat orang yang mungkin datang dadakan, booking yang paketan dengan tenda, ini udah disiapin. Jadi nyiapinnya itu di spot utama ya, spot yang the best view-nya gitu. Harusnya saya kepengennya di situ gitu, tapi udah ada tenda, mau gimana lagi. Nah, saya di sini juga masih sendirian ya. Ini malam Jumat teman-teman. Jadi kemungkinan juga bakalan sepi karena malam Jumat. Oke teman-teman, sekarang di jam 19.26 dengan suhu di sini masih 19 derajat. Tentunya dingin banget ya. Dan lapar banget. Saya mau masak ini aja. Nih, ada saya bawa terong. Padahal dia di sana terongnya utuh. Cuman kok jadi begini tuh. Pada peot-peot. Ini udah saya cuci semua, pokoknya saya bawa dari rumah tuh udah saya cuci semua, termasuk ini bumbunya. Ada cabai gorengan ya, cabai hijau sama bawang putih 1, bawang merahnya 3 siung. Oke, ini aja sih bumbunya, pokoknya sederhana banget. Sama ini garam Royco. Udah, ini mau saya goreng barengan aja.
sudah mateng ya terongnya. Dan saya nih bawa ikan juga dari rumah, ikan cakalang sambal hijau kalau nggak salah. Ini buatan istri ya di rumah. Suruh bawa ini ya buat pelengkap aja, pelengkap supaya lebih bergizi ada ikannya. Oke, mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 5.34. Suhu pagi ini 17 derajat. Pantesan dingin banget. Oke, langsung keluar sholat dulu. Udah kesiangan sini. Nggak apa-apa. Kita lihat ya di luar seperti apa. Nggak ada yang mewah di sini, nggak ada alat yang rumit di sini. Cuma air panas, bajigur saset, dan waktu yang berjalan lebih pelan dari biasanya. Di momen seperti ini semuanya terasa cukup. Nggak ada yang dikejar, nggak ada yang harus dibuktikan. Cuma duduk, menunggu air mendidih, dan menikmati pagi yang apa adanya. Di saat yang sama, saya kedatangan beberapa anak kampung sini atau disingkat Akamsi. Mereka datang dengan rasa penasaran yang sederhana, tanpa jarak, tanpa canggung. Akhirnya saya ajak aja ngobrol sebentar. Ngobrol hal-hal ringan tapi justru terasa hangat. Terkadang yang membuat sebuah perjalanan jadi berkesan bukan cuma tempatnya, tapi orang-orang yang kita temui meskipun hanya sebentar. Ketawa. Pada sekolah kelas berapa nih? Kelas 5. Ini kelas 2. Ini yang paling kecil ya, yang paling bocil. Nah, kelihatan semua di sini. Keren kayak itu tuh, kayak apa sih, film apa sih namanya? Laskar Pelangi. Tahu nggak Laskar Pelangi? Nah, belum tahu ya. Harus nonton. Nanti kalau di rumah coba deh cari film Laskar Pelangi. Keren. Film anak-anak. Pada mau nggak? Nih. Nih, ambil aja. Bawa. Bener ini. Ya, kasih. Om kebanyakan. Tuh, banyak Akamsi. Tahu nggak Akamsi apa? Nah. Pagi ini saya mau masak ikan goreng, ikan kakap, dan ini sudah saya cuci tadi barusan saya cuci ke sana ya. Oke, mari kita goreng ikan kakap.
Di Bukit Sihulu ini juga untuk pedagang asongan seperti ini, di belakang saya sebetulnya ada makanan yang datang nih ya, bubur ayam. Jadi bisa masuk ke sini. Bubur ayam, kemarin ada bakso juga gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang suka dengan kondisi seperti ini, yang pedagang bisa masuk ke lokasi, ya Bukit Sihulu salah satu tempat yang memperbolehkan pedagang masuk ke areanya. Ya mungkin dibatasin ya, karena dari kemarin itu hanya ini aja yang dagang ke sini tuh hanya ini aja tuh, kedengeran ya suaranya. Itu adalah bubur ayam. Nah, buat teman-teman yang setuju dengan adanya pedagang masuk, ya nggak apa-apa. Di Bukit Sihulu salah satu tempatnya. Jadi teman-teman nggak perlu repot untuk masak, udah ada yang dagang. Seperti itu, jadi ada plus minusnya aja. Untuk di depan tenda saya sebetulnya menghadap ke Gunung Salak ya. Jadi selain Gunung Pangrango adalah di sebelah sisi kiri saya, dan Gunung Salak di depan saya. Nah, ini adalah Gunung Salak ya, tepat di depannya tuh. Jadi teman-teman bisa memandang dua gunung sekaligus kalau camping di sini. Nah, ikannya belum matang, dari tadi meledup-meledup terus ya. Ya seperti biasa, kalau goreng ikan pasti seperti itu, akan meletup-meletup gitu. Sekarang mau bikin sambalnya. Dan sebelum benar-benar menutup perjalanan ini, saya sempat menikmati satu hal sederhana yang cukup berkesan. Seperti yang saya makan ini adalah ikan goreng, atau kalau di sini biasa disebut ikan pecak ya. Nih, sambalnya seperti ini. Nah, dari perjalanan hari ini, saya jadi belajar lagi bahwa kita nggak selalu butuh tempat yang sempurna untuk merasa tenang. Terkadang di balik hal-hal yang kurang nyaman, masih ada banyak hal kecil yang bisa kita syukuri. Dan tentang tempat ini, Bukit Sihulu Camping Ground, tempat ini punya potensi yang indah, punya suasana yang tenang, dan cocok buat teman-teman yang memang ingin benar-benar menepi sejenak. Tapi seperti alam pada umumnya, tempat ini juga butuh kita untuk sama-sama menjaga, merawat, dan datang dengan kesadaran bahwa apa yang kita bawa sebaiknya juga kita bawa pulang kembali. Semoga perjalanan ini nggak cuma jadi tontonan, tapi juga bisa buat jadi teman buat kamu yang mungkin sedang butuh waktu sendiri. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir. Dan setelah ini, saya juga akan menampilkan video virtual tour dari tempat ini. Jadi teman-teman bisa lihat lebih jelas setiap sudutnya sebelum benar-benar memutuskan untuk datang ke sini. Akhir kata, jaga diri baik-baik dimanapun teman-teman berada, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi kita akan virtual tour bareng-bareng di Bukit Sihulu Camping Ground. Sekarang di tanggal 3 April 2026, hari Jumat tepatnya ya. Dan ini adalah jalanannya, aksesnya menuju ke tempat camping ground. Nah, perlu diketahui juga bahwa di Bukit Sihulu ini tidak hanya camping ground aja, tapi juga disediakan tempat glamping. Tempat glampingnya itu yang ada yang rumahnya segitiga-segitiga gitu.
Nah, nanti kita cuman bisa lihat ininya aja ya, bentuk-bentuknya aja, tapi saya nggak masuk ke dalam. Dan juga di sini juga menyewakan perlengkapan camping seperti tenda dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa langsung datang ke sini bawa badan aja udah bisa. Nah, untuk harga dan sebagainya, untuk keterangannya tersedia ada di deskripsi ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di situ. Oke, kita langsung aja ke bawah. Seperti apa tempatnya, dan setidaknya teman-teman kalau nonton ini bisa tahu tempatnya secara virtual. Nah, teman-teman bisa menentukan mau di mana campingnya. Oke, langsung aja. Nah, ini seperti ini ya. Itu adalah kafenya. Kita akan ke bawah. Ini juga udah bisa langsung buat camping ya. Bisa buat camping. Lagi-lagi ketemu lagi tuh sampah di mana-mana. Oke, ini begitu tiba di sini, ini tempat camping bisa dengan view pemandangannya. Utamanya ini ada barisan bukit dan ada rumah-rumah warga, tapi jadi estetik malah. Dan di bawahnya ini sedang dibangun tempat glamping teman-teman. Nah, tempat glampingnya seperti ini. Itu yang segitiga. Oke, kita lanjut ke lewat jalan utamanya. Itu kafenya. Dan kita akan turun ke tempat saya camping juga. Nah, kanan kiri ini bisa buat camping ya. Kalau musolanya berada di sana. Nih musolanya. Lumayan jauh ya. Tapi saya belum ke sana sih. Karena dari kemarin saya sholat juga di samping tenda. Karena mau ke sini tuh jauh banget. Nah, itu juga nih ada yang segitiga. Ada 3 tempat glamping. Oke. Nah, kalau buat teman-teman camping di sini, toiletnya bisa ngikut yang di sana. Dan ada lagi di sana. Dan sepertinya ini juga lagi dibangun baru untuk toiletnya. Entah ya ini toilet buat khusus glamping atau bisa juga buat campers yang ada di sini. Saya belum tahu. Nah, ini bisa buat camping juga. Tapi kalau menurut saya camping yang berada di sini ya kurang menarik aja sih. Yang di sini juga nih. Cuman keunggulannya kalau di sini ya lebih lumayan dekat dengan toilet, karena toiletnya berada di satu titik aja di sana. Oke. Begitu masuk seperti ini, pemandangannya bagus ya. Nah, kita balik ke belakang, seperti ini pemandangannya. Oke. Sebelum ke bawah, saya mau infoin di sini juga ada tempat buat camping nih teman-teman. Nah, begitu naik, nah ini ada ya, tuh. Adem. Ini kalau siang hari kalau lagi terik banget, adem ya. Ada colokannya juga tuh. Nah, di sini itu colokan listrik tersedia banyak. View-nya seperti ini kalau di sini. Ini bisa muat 2 tenda. Oke. Ini ada tempat apa ya? Entahlah, buat itu kali ya. Apa sih namanya? Tandon. Oke. Ini jalanan akses motornya, kemarin kita lewat sini ya. Ini ada ayunannya. Ini adalah spot kalau menurut saya the best view-nya. The best view-nya seperti ini. Sebelah kiri langsung Gunung Pangrango teman-teman nih. Gunung Pangrango. Lagi-lagi ya, sampah berserakan. Itu dari udah lama nih, sampah-sampah lama ya. Masih di situ. Sampai hari ini di hari Jumat saya camping masih ada aja. Nah, ini adalah the best view-nya. The best view-nya di Bukit Cihulu.
Ini di sini karena langsung tuh view-nya ke Gunung Pangrango. Kita putar 360 derajat. Ini adalah barisan bukit perbukitannya. Nah, di bawah ini entah ini apa, kayak ini sih lahan pertanian. Oke. Nah ini juga sebetulnya ini tenda kosong ya. Ini punya si Bukit Cihulu. Jadi dari kemarin nggak ada orang nyewa, tapi udah ada di sini. Kita yang datang kepengen menikmatin the best view-nya secara camping mandiri, nggak bisa di situ karena ada tendanya, tenda sewaan. Jadi ya sangat disayangkan banget gitu. Begitu sampai udah ada tenda, padahal tenda kosong, dan saya mau nggak mau di bawahnya. Nah di bawahnya the best view juga. The best view juga tempat sampah. Nih teman-teman tuh, sampah banyak banget. Mantep banget. Saya yang berada di sini tuh. Padahal disediain ini ya tempat sampah nih kayak plastik ini, plastik sampah. Lihat pemandangan tempat camping saya, pemandangan tenda saya seperti ini. Nah, di belakangnya sampah, dan sampah. Saya tuh nggak tahan banget kalau lihat sampah yang begitu banyak kayak gitu, dan menurut saya udah sangat mengganggu. Colokan juga banyak tersedia. Nah. Lihat sampah. Ini colokannya. Jadi di tempat ini juga, tempat camping yang area sini, nah, kalau teman-teman mau camping di sini, siap-siap juga untuk kalau kebelet pipis atau BAB itu lumayan cukup jauh, berada di naik sana. Kita akan ke sana ya, sekalian lihat toiletnya seperti apa. Oke. Jadi saya bilang jauh, emang beneran jauh ya. Apalagi untuk ke musola. Jadi kalau teman-teman camping di sini yang muslim, buat sholat, saya saranin bawa sajadah, bawa tikernya juga, supaya bisa sholat di samping tenda. Untuk sumber airnya teman-teman ya sedikit jauh juga ya, ada di sini. Kita lewat sini. Ini spot the best view-nya ya. Nah, sumber air di sini. Untuk wudhu teman-teman bisa di sini. Ya. Ini sumber air terdekat. Buat nyuci juga bisa. Tapi lumayan cukup. Ya cukup saya senyum-senyum sendiri aja. Nggak perlu diceritain. Nah. Ini adalah toiletnya tuh. Toilet di bawah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tenda saya berada di sana. Ini kalau mau ngecamp di sini, toiletnya berada di sini. Nah, kita ke toilet ya, ke bawah ya. Buat nyuci piring juga lebih worth it di sana aja. Toiletnya yang ini aja nih, yang ada WC-nya. 1, 2, 3, 4. Yang itu 1, 2, 3, 4 itu nggak ada WC-nya. Jadi cuman buat mandi aja, ya buat pipis bisa. Oke. Kita sepil daleman toiletnya. Semua di sini menggunakan WC jongkok semua ya. WC-nya standar aja. Standar aja ya. Standar aja.
standar aja. Oke. Biasanya nggak terlalu inilah. Untuk kebersihan juga lumayan. Ini untuk tempat cuci piring, dan ini adalah tempat untuk pipis ataupun mandi itu di sini. Ya, nggak ada WC-nya. Nah, yang mau camping di sini bisa juga di tempat yang dekat dengan toilet, berada di sini dengan view seperti ini, teman-teman. View-nya langsung menghadap ke villa. Itu lagi banyak banget orang. Oke, kita balik lagi ke tenda ya. Untuk virtual tournya sampai di sini dulu, dan saya sudah jabarkan semuanya. Ya, sekiranya seperti itu aja. Teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa tempat ini, recommended atau enggak, itu teman-teman yang pilih. Kalau menurut saya untuk view cukup bagus, enak. Seperti itu ya, teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dibantu untuk subscribe-nya, dan jangan lupa ikutin terus channel saya. Tentunya saya selalu meliput perjalanan solo camping saya, dan setiap yang saya kunjungi adalah tempat yang berbeda, yang setidaknya bisa untuk merefresh teman-teman semua untuk datang ke tempat camping yang pernah saya kunjungin. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Salam buat teman-teman semua, dan ingat, selalu jaga kebersihan, karena kebersihan itu datangnya dari diri kita sendiri yang selalu taat membuang sampah pada tempatnya. Dadah, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.